Pak Rawan dan Bu Brina ngajak kita jalan-jalan selama program gitu, ketemu banyak. Dan selalu tuh kita, walaupun nggak ditanya, tapi mata-mata itu menunjukkan kayak ngabsenin. Ayo, yang belum nanya siapa? Yang belum nanya siapa? Nah, jadi ini mudah-mudahan juga banyak hal yang bisa kita eksplor. Yang pertama tentu saja saya akan manggil narasumber pertama kita yang akan sharing sore hari ini. Beliau adalah salah satu asabikunal awalun gitu ya. Jadi pendahulu awal gitu ya di IMAP. Tentu saja hampir semua alumni rasanya mengenal beliau. Beliau aktif sebagai Muslim Scholars, banyak sekali karya-karya beliau, utamanya di area filsafat Islam, pendidikan kritis, dan juga bagaimana mengintegrasikan pemikiran-pemikiran dalam tantangan kontemporer saat ini. Kita sambut Kang Aan Rukmana. Silakan, tepuk tangan untuk Kang Aan. Silakan Kang. Mangga, silakan di mana aja, bebas. Oke, baik. Yang kedua, narasumber yang satu ini juga aktif sebagai akademisi. Baru saja, walaupun mungkin nggak terlalu lama ya, saya bisa bilang menyelesaikan PhD-nya di Clinical Psychology di Australia. Kita sambut Mbak Ratih Arum. Silakan Mbak Arum. Fun fact-nya, Mbak Arum dan saya satu kampus. Oh iya, oke. Harus agak geser dikit ya. Kan? Oke, jadi sebagian yang lain mungkin mengenalnya dengan Mbak Ratih atau Mbak Arum. Aku manggilnya apa nih, Rum? Arum aja. Arum aja ya, nggak apa ya. Takut. Tolong jangan diungkap. Thank you Mbak Arum. Mbak Arum salah satu yang teman-teman bisa lihat, salah satu yang beliau cukup aktif menulis dan mengkampanyekan adalah tentang kesehatan mental, dan itu juga salah satu yang akan kita bahas atau kita dengar cerita-cerita beliau malam sore hari ini. Selanjutnya, dua nama selanjutnya ini teman angkatan saya juga yang kemarin kita berangkat, yang paling newbie. Saya panggil dulu. Beliau backgroundnya banyak di psikologi, banyak sebagai learning design consultant, aktif mengkampanyekan praktik baik dan pemikiran tentang pentingnya menjaga perdamaian lintas kohort, lintas angkatan, lintas latar belakang. Kita panggil Mbak David. Silakan Mbak David. Saya tadi mau manggil nama lengkapnya, tapi takut keserimpet ya. Bukan Lutfi loh ya. Lufti. Nah, Lufti Nur Septrianti, tapi kami biasa manggilnya Mbak David, kakak-kakak, teman-teman semuanya. Mbak David, base-nya Bandung ya, Mbak? Jakarta sekarang. Kantornya di Bandung, banyak sekali terlibat dalam capacity building di teman-teman jaringan Peace Generation. Thank you Mbak David. Nah, ini dia. Biasanya jagoan dipanggil belakangan. Jadi, saya panggil teman saya juga. Beliau adalah co-founder Boyolali Bergerak, CEO dari MySkill, platform learning platform yang menjangkau 2 juta user. Kita sambut Mas Angga. Silakan Mas Angga Fauzan. Nah, jadi alhamdulillah senang sekali nih jadi kesempatan moderator bisa nanya-nanya gitu ya. Teman-teman semuanya, kita rasanya punya waktu. Mbak Ulfa mau ngecek sampai jam berapa? Jam 6 amannya ya? Aman ya, jam 6 ya. Jadi mungkin biar sama-sama enak, saya izin nih Kang Aan, Mas dan Mbak semuanya, gantian dulu ngobrolnya. Masing-masing mungkin bisa mengemukakan gagasan dari apa yang mau disampaikan, mungkin sekitar 5-7 menit gantian. Nah, saya mengusulkan urutannya begini nih, sesuai dengan urutan yang dipanggil. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan topik yang kita bahas sore hari ini ya. Nah, jadi Kang Aan dan Mbak Arum akan cerita tentang beberapa isu yang sekarang ini barangkali menjadi keresahan bersama, boleh jadi gitu ya, yang kita juga rasakan sebagai mungkin pendidik, pebisnis, orang tua dan lain sebagainya. Dan setelah itu Mas Angga dan Mbak David akan cerita banyak sekali pengalaman mereka di lapangan gitu ya, dengan keahlian masing-masing. Mbak David di area konten anak muda, perdamaian, Mas Angga di konten-konten yang sifatnya digital dan pembelajaran. Jadi kita akan mulai dari situ, dan seperti biasa Kang Aan, kehormatan untuk Kang Aan untuk bercerita dan memberikan inspirasi buat kita semua. Silakan Kang Aan. Silakan santai Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada offline di sini, Kang Ahda, makasih juga sudah mendampingi di sini. Saya itu
Kok kayak makin tua aja ya? Kayak makin tua. Ya Allah. Bro, Tapi enggak itu. Mau buat ikan mana? Terserah. Kembali. Gini ya. Sudah ya. Nah ini, coba rasain. Jadi saya Sudah, sebetulnya mau menyampaikan dua hal sore hari ini yang mudah-mudahan itu jadi mudah diingat oleh kita semua. Udah. Kenapa? Karena kita itu saat ini hidup di satu kondisi yang sangat tidak normal sebetulnya. Jadi kalau dulu Thomas Kuhn mengatakan ada anomali dalam sisi sains, maka sebetulnya sekarang itu adalah anomali dari sisi kehidupan masyarakat. Jadi kalau orang sekarang nyebutnya era disrupsi lah. Sesuatu itu serba terkacaukan. Kita bahkan kebingungan untuk berpegangan dengan sesuatu. Padahal, pada sisi lain, knowledge, connecting the knowledge, tadi yang juga Mas Yano Disukur sampaikan, itu makin banyak. Orang pintar makin banyak, pengetahuan makin banyak, tetapi kita tidak tahu arah. Maka saya akan menyampaikan dua hal. Pertama, kebetulan saya juga banyak aktif di lembaga pendidikan, yaitu perlunya menginstal kecakapan berpikir untuk siapapun. Jadi bukan hanya untuk anak-anak didik, tetapi bahkan untuk pendidik pun, untuk dosen sekalipun, perlu rasanya menginstal kembali kecakapan berpikir atau thinking skill. Kenapa? Karena thinking skill ini seringkali juga menjadi kendala. Di saat informasi banyak, kita nggak punya thinking skill. Sehingga apapun dilahap, tanpa punya kemampuan merumuskan apa yang dilahapnya itu menjadi sesuatu yang itu bermanfaat. Thinking skill itu ada dua. Ada namanya critical thinking, ada creative thinking. Dan dua-duanya tentu penting. Nah, yang saya lihat, kecakapan critical thinking misalnya, atau berpikir kritis, itu menjadi satu kecakapan yang juga banyak belum dijadikan habit lah. Bahkan di kehidupan kita. Maka nggak heran kalau kita lihat di WhatsApp group, ada seorang profesor, itu banyak itu terjadi, bisa nge-share apa saja sembarangan, bisa menginfokan apa saja sembarangan, seakan-akan itu satu aksioma yang benar adanya, padahal itu hanya berita hoax misalnya. Nah, itu kan wujud kalau ada yang lack, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi meskipun orang itu pintar, tapi belum tentu dia berpikir kritisnya itu jalan, begitu. Makanya kenapa, ini sedikit masuk ya, ini bukan kultum, ini bukan. Tapi kalau di Islam itu kenapa ada doa khusus? Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Itu sebetulnya dipisah itu. Robbi zidni ilman, ya Allah berikanlah aku ilmu pengetahuan, tetapi itu nggak cukup. Warzuqni fahman, dan berikanlah aku pemahaman. Kenapa? Karena ada orang nambah ilmunya, belum tentu tambah pemahamannya. Nah, kira-kira makanya kenapa perlu critical thinking untuk memahami itu semua. Dan salah satu elemen critical thinking itu adalah kemampuan untuk clarity. Clarity atas masalah. Kemampuan mendefinisikan masalah. Misalnya contoh tadi dikatakan bridging the gap. The question is, apa yang perlu di bridging itu apanya? Problemnya apa? Jadi jangan tiba-tiba kita datang dengan satu solusi, di saat kita tidak paham masalahnya apa. Itu kayak dosen bilang, saya haus, tiba-tiba mahasiswa bawa makanan. Tentu nggak cocok itu, makanan buat yang haus kan gitu. Itu artinya apa? Clarity-nya itu penting dimiliki oleh siapapun. Terlebih lagi di tengah-tengah pemberitaan yang sangat banyak saat ini. Itu satu. Poin kedua, waktu masih ada ya? Masih aman. Poin kedua, jangan maaf. Dan serius sekali. Habis dibukanya saya sih jadi serius nih. Yang kedua, yang disebut sebagai deep learning. Sebenarnya deep learning itu bagian dari kecakapan manusia yang paling mendalam, yaitu kemampuan manusia untuk mempertanyakan tentang eksistensinya. Kenapa manusia itu ada di atas muka bumi ini? Kenapa saya menjadi dosen? Kenapa saya menjadi politisi? Seperti Kang Wahyudi, kenapa jadi peneliti misalnya? Ini tentu pertanyaan dasar yang hanya bisa dijawab oleh kita di tengah-tengah satu kondisi yang jernih, yang tenang. Sehingga kita itu bisa tahu sikap apa yang harus saya pilih saat ini. Nah, kemampuan deep learning ini juga satu kemampuan yang sebetulnya harus diinstal juga di diri kita semuanya. Terlebih lagi di anak-anak. Karena jangan sampai anak-anak itu diinstal, dikasih support pengetahuan, tetapi tanpa kemampuan deep learning-nya itu. Sehingga yang terjadi apa? Di mana-mana terjadi percepatan, terjadi kuantifikasi dalam hal apapun,
tetapi kehilangan sisi kedalamannya, di mana orang mendorong untuk mengumpulkan sesuatu secara kuantitatif, tetapi mungkin miskin secara kualitatif. Maka tidak heran kalau bahkan untuk pembangunan pun, di mana-mana pembangunan pesat, katanya GDP apa juga naik, tetapi faktanya secara kualitatif banyak yang hilang. Ya, itu juga untuk menjelaskan kenapa kita mungkin followernya banyak di IG ya, Kang Angga ya. Tetapi kadang-kadang susah kita mencari sahabat. Kolega banyak, sahabat sedikit. Padahal sahabat kolega di balik itu semua adalah manusia juga. Saya pikir itulah satu pengantar kenapa penting kita juga untuk menumbuhkan deep learning begitu. Sehingga dari IMAP ini, insya Allah, ini mimpi saya sih. Satu, ketika merumuskan program, harus berangkat dari satu pendefinisian problem yang jelas. Itu apa? Yang kedua, ketika menjalankannya, itu harus betul-betul dilakukan berdasarkan pertimbangan bukan hanya programnya selesai, tetapi demi sustainability kemanusiaan. Dan itu hanya mungkin kalau semuanya berasal dari hal yang paling dalam, yang esensial pada manusia. Dan itu menyebutnya macam-macam, kemanusiaan, sisi perennialnya manusia, sisi rohaniahnya manusia, tetapi yang jelas kita mesti ngambil posisi itu di saat banyak orang juga mulai melupakan sisi yang dalam tadi. Saya kira cukup itu, udah 5 menit loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa nggak deg-degan loh, di sini deg-degan saya. Orang pintar semua. Terima kasih Kang, luar biasa ya. Sangat kecakapan berpikir dan determining. Kangen saya satu follow up question simple aja. Okay. Kalau dari evidence saat ini gitu ya, kita kan merasakan langsung dengan berbagai peran kita. Ada yang sehari-hari sebagai dosen, profesional dan lain sebagainya. Seandainya nih, Kangen kita tidak menseriusi urusan ini. Sebenarnya apa sih worst case yang paling cepat kita terima sebagai akibat dari kemudian kita nggak serius ngajarin anak-anak kita deep learning, melatih mahasiswa kita dengan critical thinking dan seterusnya. Yang paling jelas krisis. Krisis antar manusia. Jadi kalau dulu ada banyak para filsuf sebetulnya ya yang mengatakan hubungan itu menjadi subjek dan objek. Kira-kira itu yang terjadi. Bahkan hubungan pun menjadi sangat instrumental. Saya kenal sama Mas Angga misalnya hanya karena sesama alumni MAP. Kalau hanya sebatas itu semua instrumental. Tetapi saya kenal dengan Mas Angga karena kita sama-sama manusia, Mas. Sama-sama manusia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan cinta, membutuhkan perhatian dan sebagainya. Nah, itu yang hilang krisis itu. Itu yang akan timbul tuh krisis tadi. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah kalau manusianya krisis dengan dirinya, maka akan berdampak krisis dengan yang lainnya. Kalau krisis dengan yang lainnya, berdampak juga dengan krisis dengan lingkungannya. Jadi multiplier effect. Multiplier effect, ya. Maka supaya tidak melebar kemana-mana, kita mesti tadi menyelesaikan dengan critical thinking dan tadi deep learning tadi. Ya. Baik, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Kangen, teman-teman semuanya. Tadi Kangen memulai dengan latar belakang dengan kompleksitas dan era disrupsi ya. Dan tentu saja setiap perubahan itu datang dengan paket lengkap. Paket lengkap itu artinya semua kemajuan, kebaruan, dan kemudahan yang kita rasakan sekaligus juga dengan turunan yang lain. Apa itu? Problem-problem yang mungkin muncul. Nah, ini kita sekarang akan mendengar dari Mbak Arum salah satu hal beliau yang diceritakan hari ini adalah tentang bagaimana kita perlu menggali di dalam perhatian kita ya Mbak Arum ya pada permasalahan mental health. Dan monggo Mbak Arum, waktu dipersilakan, silakan open mic dulu. Teman-teman yang di online juga bisa menyiapkan nanti pertanyaan-pertanyaan untuk para kita. Silakan. Saya kebetulan online juga di ini, jadi bisa cari bocoran-bocoran pertanyaan. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali ya bisa ketemu dengan berbagai angkatan gitu ya dari IMAP. Ada beberapa wajah yang sudah cukup familiar ya. Baik mungkin bertemu di kampus seperti Mas Ivan atau juga Kang Aan juga beberapa kali berinteraksi, ada Maria, ada Mas Yan juga gitu, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin udah pernah terkoneksi juga lewat sosial media tapi belum pernah ketemu nih langsung gitu. Nah, di sini adalah ajang yang sangat baik untuk kita pada akhirnya bisa terkoneksi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial media, saya pengen tanya nih ya, di sini
Ada nggak teman-teman yang sama sekali nggak punya akun sosial media? Ternyata semua ada ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya itu adalah seberapa aktif teman-teman di sosial media? Yang mengidentifikasi diri aktif di sosial media, tolong dong tunjuk tangan. Aktif tuh aktif post, ya. Yang di online juga boleh aktif posting, bikin konten dan sebagainya. Oke, cukup banyak ya, gitu ya. Jadi jadi sebetulnya memang kenapa saya membahas ya terkait dengan sosial media ini, karena ini tadi yang mungkin sempat dibahas sedikit sama Kak Aan juga ya, terkait sama disrupsi ya. Jadi mungkin ya dulu sebelum era sosial media, bagaimana kita terkoneksi satu sama lain itu punya cara yang sangat berbeda dengan bagaimana kita terkoneksi saat ini gitu ya. Saya bahkan kemarin di kelas di perkuliahan saya cerita bahwa zaman saya dulu belum ada sosial media, kita masih komunikasinya dengan menggunakan SMS. Tahu nggak gimana caranya kita berkoordinasi untuk rapat? Salah. Yes, betul, chain message, betul. Jadi kalau dulu mungkin generasi milenial ya yang udah menghadapi era transisi dari SMS lalu ke WhatsApp dan sebagainya, itu ada istilahnya itu adalah jarkom. Ya, jarkom ya, jaringan komunikasi gitu. Jadi artinya adalah dari satu orang akan diteruskan ke orang-orang yang lainnya. Dan sekarang mungkin dengan berbagai macam bentuk sosial media, udah ada WhatsApp grup juga dan sebagainya, mungkin kita nggak perlu lagi ada jarkom. Di satu sisi perkembangan era digital itu sangat membantu untuk kita bisa meningkatkan sebuah konektivitas. Tapi ternyata di sisi lain itu ada eksesnya juga gitu. Jadi kalau dari hasil riset sebetulnya ya, ini yang juga sedang saya teliti saat ini ya, penggunaan sosial media yang berlebihan ya, khususnya adalah untuk para generasi muda, itu berkorelasi ternyata dengan peningkatan kesepian, depresi, dan juga kecemasan gitu. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena sebetulnya meskipun kita menjadi lebih mudah terhubung dengan orang-orang lain melalui sosial media, tapi menjadi lebih mudah juga kita untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang yang lain. Ya, jadi ini yang disebut sebagai social comparison. Jadi perbandingan sosial ini sebetulnya bisa kita arahkan kepada perbandingan sosial yang sifatnya adalah upward social comparison, yaitu adalah kita cenderung punya sebuah kecenderungan alamiah membandingkan dengan diri kita dengan mereka yang mungkin lebih baik dari kita, yang lebih bagus pencapaiannya, yang mungkin lebih baik dalam hal finansial, yang mungkin lebih bahagia kelihatannya keluarganya gitu ya, yang mungkin lebih terlihat lebih cemerlang, lebih produktif dan sebagainya. Dan selain upward comparison, kadang-kadang kita juga melakukan downward comparison. Yang tujuannya sebetulnya kalau secara alamiah itu adalah untuk membangun keberhargaan diri kita. Jadi kita seringkali mencari sisi-sisi yang kita lebih bagus dibandingkan dengan orang lain, gitu. Ternyata kecenderungan yang konstan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain ya dalam dunia yang semakin terkoneksi melalui gadget ya dan sebagainya itu sangat berpengaruh terkait dengan satu adalah konsep diri kita ya, mengenai manusia, terkait dengan apa sih yang sebetulnya kita pengen capai dalam hidup ini, apa sih definisi dari kesuksesan itu gitu ya. Hal apa sih yang pada akhirnya membuat kita itu menjadi lebih bahagia atau tidak bahagia. Saya seringkali menemukan ada banyak kasus gitu ya, bahwa pemanfaatan sosial media dengan cara yang tidak benar ya, itu banyak menimbulkan masalah juga. Misalnya apa? Kalau zaman dulu ya, seorang dalam tanda kutip ya, seorang pasangan gitu ya, mungkin kayak berselingkuh gitu dengan orang yang lain, itu tuh mungkin ketemunya kayak di kantor gitu ya, atau misalnya di tempat reunian dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ada banyak sekali yang rumah tangga tuh hancur ya, karena apa? Karena banyak yang saling PDKT hanya dengan menggunakan sosial media. Dan itu sangat berdampak terkait sama kesejahteraan keluarga juga. Nah, oleh karena itulah memang di dalam dunia kita yang saat ini, bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan
dunia kemajuan digital, termasuk itu adalah pemanfaatan sosial media itu untuk hal-hal yang sifatnya ya itu lebih konstruktif. Nah, karena itulah saya sangat mendukung ya teman-teman yang aktif di sosial media tapi untuk memberikan sebuah edukasi, untuk meningkatkan literasi gitu. Jadi suara-suara pemanfaatan dunia digital dan sosial media itu harus lebih banyak digaungkan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Karena jika tidak, maka keburukan sosial media itu yang pada akhirnya membawa sesuatu yang mungkin efeknya itu lebih buruk gitu ya, yang lebih jangka panjang. Ya, jadi artinya ini adalah PR kita bersama dan mungkin kalau kita membahas terkait sama gap antar generasi ya, mungkin kalau kita sering melihat juga ya kayak perbedaan style gitu ya anak Gen Z dalam memanfaatkan platform-platform digital gitu ya dengan mereka-mereka dari generasi-generasi awal yang masih mungkin menjadi PR itu adalah tidak memiliki literasi digital atau misalnya keterampilan hard skill gitu ya, seperti halnya dengan anak-anak Gen Z yang mungkin lebih digital native gitu. Nah, sehingga selain sangat penting untuk kita meningkatkan koneksi yang positif, yang kedua itu adalah bagaimana berkolaborasi. Kita mungkin seringkali merasa bahwa anak Gen Z itu mungkin mereka dalam tanda kutip tuh kayak lebih dalam tanda kutip ya sering dilabel tuh lebih lemah, lebih cengeng, lebih apa-apa itu mental health dan sebagainya gitu ya. Karena mereka memang besar tumbuh gitu ya dalam situasi di mana paparan sosial media itu sudah menjadi begitu besar juga. Sehingga sangat mungkin mereka memang sangat rentan terkait dengan hal itu. Nah, di sini peran kita ya sebagai yang mungkin sudah lebih matang ya usianya, bukan tua ya Kang Aan ya. Yang sudah lebih matang gitu ya. Untuk bagaimana pada akhirnya membantu ya menjadi mentor untuk mengajarkan terkait sama kebijaksanaan hidup, tentang perjuangan hidup, daya tahan dan sebagainya yang sudah pernah kita pelajari di masa-masa muda kita dulu gitu ya, yang mungkin kondisinya itu agak berbeda dengan bagaimana mereka sekarang tumbuh gitu. Dan buat yang Gen Z ya itu sebetulnya juga bisa nih membantu kami-kami yang sebetulnya tidak terlalu digital native tapi mungkin pengen nih membuat konten-konten yang edukatif dan sebagainya. Yang itu saya rasa itu memang salah satu gap yang besar juga ya. Jadi biasanya kalau saya butuh untuk mengedit video, saya pasti serahkan ke sekretaris saya yang Gen Z gitu. Karena untuk mengedit sebuah video yang bagus, yang eye-catching dan sebagainya itu PR banget untuk mempelajari. Kalau buat kita yang memang tidak familiar dengan berbagai macam tools-tools editing itu ya. Jadi pada akhirnya gimana kita memanfaatkan intersection gitu ya antar generasi, hal-hal positif yang ada di antar generasi untuk kolaborasi, koneksi ya pada hal-hal yang membawa sesuatu yang lebih produktif dan solutif gitu di dalam dunia kita saat ini. Mungkin itu ya. Kalau ini satu penasaran. Baru-baru ini Australia baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses platform media sosial. Oke. Nggak apa-apa kalau ini. Nomor 2. Mic-nya? Mic Zoom-nya ini ya. Oh ya maaf. Jadi baru-baru ini kita tahu Australia baru saja mengesahkan undang-undang untuk melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Ya. Singkat kalau Mbak Arum ditanya sebagai expert ya, kemudian pemerintah sedang memikirkan atau mengeksplorasi bagaimana pandangan Mbak Arum, perlukah Indonesia mengeluarkan regulasi atau aturan terkait dengan batasan sosial media untuk anak-anak? Silakan Mbak Arum. Kalau menurut saya dengan keberagaman konteks ya, perkembangan psikologis, kedewasaan, kematangan emosional warga kita yang ibaratnya mungkin jumlahnya itu bahkan berkali-kali lipat ya dari warga Australia dengan tingkat literasi yang itu mungkin juga jauh signifikan mungkin agak tertinggal gitu ya dibandingkan Australia. Saya rasa itu menjadi sebuah ide yang menarik untuk dikaji ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa iya apa enggak karena mungkin sebagai peneliti kita terlalu hati-hati ya untuk memberikan sebuah simpulan gitu. Karena kalau dari hasil riset memang betul bahwa sosial media itu berkorelasi juga dengan semakin tingginya angka terkait sama isu mengenai kesehatan mental. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kita tidak bisa membuat anak-anak kita itu imun terhadap perkembangan teknologi juga. Sehingga mungkin itu bisa, tapi dengan catatan-catatan tertentu artinya adalah ya tadi,
mungkin jika di tahap awal mungkin bisa di-ban, tapi berikut-berikutnya ya mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah literasi dan juga filterisasi gitu ya dalam mengolah gitu konten-konten yang dilihat dari sosial media itu. Itu sih menurut saya. Yes, betul. Ya. Baru untuk Oke, kita berkejaran dengan waktu, tapi tenang saja, masih ada waktu yang cukup untuk kedua narasumber selanjutnya. Siap. Tadi Mbak Arum mulai masuk deep dive terkait dengan bagaimana dynamics generasi muda, dan salah satu tantangannya adalah besarnya exposure terhadap sosial media. Nah, sekali ini kita akan mendengar dari Mbak David. Mbak David barangkali punya ide ataupun punya pengalaman bagaimana sebenarnya bisa mengisi ruang-ruang di mana kemudian banyak sekali anak muda yang mengakses, salah satunya ruang sosial media, ruang konten, dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita dengarkan pengalaman yang kaya ini dari Mbak David. Silakan Mbak David. Iya, terima kasih. Aduh, saya senang ada di sini. Pertama karena saya ada di lingkungan teman-teman alumni IMF, dan yang kedua karena sebentar lagi buka puasa, jadi saya senang ya. Dua kebahagiaan ya. Oh iya, saya izin berdiri aja ya. Silakan, jadi ini saya dari Peace Generation, learning designer di Peace Generation, dan Peace Generation itu udah 17 tahun. Ini kalau manusia udah punya KTP ya. Jadi selama 17 tahun ini boleh next. Nah, saya mau cerita nih kerja-kerja Peace Generation tapi dengan cara yang lain. Nah, sekarang saya punya temen nih, namanya Profesor Jen dan Profesor Peace. Jadi mereka ini adalah ketua tim R&D ya di lab perdamaian. Nah, mereka tuh sekarang lagi bikin serum nih, serum perdamaian untuk Gen Z. Nah, sekarang saya minta baik yang online maupun yang ada di sini, kita tanggalkan dulu identitas kita ya. Sekarang kita coba jadi peneliti magang ya. Boleh di next, Kak? Nah, jadi sebagai peneliti magang, selamat datang di lab. Jadi harus tahu nih, labnya itu punya formula apa aja untuk si serum ini dan gimana cara mengemasnya. Nah, langsung aja ada formula ini tuh ada 2 bahan. Nah, 2 bahan utama. Yang pertama adalah visual dan narasi yang relatable, dan yang kedua adalah Gen Z sebagai kolaborator dan boleh ya sebelumnya dan sebagai co-creator. Nah, kalau Peace Generation itu kenapa sekarang kita itu populer di kalangan anak muda, karena kita menggunakan anak muda sebagai representasi konten yang kita buat gitu. Salah satunya ya ini, mereka kita tuh sering dulu nggak punya IP, tapi sekarang bikin IP yang itu tuh dari orang-orang yang benar-benar ada, seperti yang di bawah tuh ada Opik, Aya, Jalu, Linda, ini orangnya beneran ada, dan kita ciptakan IP-IP seperti ini yang itu karakternya anak muda, dan juga bisa dilihat kalau misalnya karakternya itu yang lebih atas tuh lebih gaul, ada yang pakai kaki mesin ya, kaki mesin, kaki robot, apa dia Terminator, saya juga nggak tahu ya. Tapi kita tuh banyak karakter yang karakternya tuh pakai kursi roda juga ada. Jadi kita mencoba sangat inklusif, dan itu ikonnya tuh anak muda semua. Dan kita juga mengajak anak muda tuh jadi kolaborator dan juga jadi co-creator. Jadi Peace Generation itu banyak mendorong organisasi pemuda untuk ikut di promosi tentang perdamaian dan toleransi, dan nanti dimentorin oleh Peace Generation. Jadi ada banyak youth-led inisiatif yang juga dimentorin sama Peace Generation. Nah, udah boleh next lagi ya. Nah, serum yang hebat itu nggak akan laku kalau kemasannya juga nggak oke ya. Jadi makanya Peace Generation mencoba mengemas nih gimana supaya oke dan bisa diterima nggak cuma sama Gen Z tapi sama generasi-generasi sebelumnya juga. Nah, ini packaging dari kita ya. Kemasannya adalah jeng jeng jeng. Boleh next lagi? Nah, kemasan yang menarik itu adalah pakai gamifikasi ya. Jadi gamifikasi ini kita menerapkan metode-metode game kayak misalnya pakai XP gitu, atau pakai badge, pakai leaderboard gitu ya. Dan juga misi. Nah, ini salah satu implementasi di Peace Generation adalah yang paling kiri ini adalah program mentoring untuk pemimpin abad 21 di ITB dan di UPI. Tapi kita bikinnya itu sang pendekar. Jadi mahasiswa itu nanti bukan sebagai mahasiswa yang ikut mentoring, bukan sebagai menti, tapi sebagai pendekar harus mengalahkan siluman,
mengalahkan silumannya harus berguru di padepokan Gunung Merapi lah gitu. Itu tentang regulasi emosi gitu. Nanti di padepokan tentang self identity, di padepokan gelas kaca lah kayak gitu ya. Jadi dibikin itu seperti main game. Jadi tidak terasa berat dan itu sangat asik, dan ada misinya tuh mengumpulkan mustika braja apa gitu ya, ada jurus-jurusnya, jurus ajian batin kayak gitu-gitu, pokoknya dibikin seru banget. Dan yang kedua ini adalah dua program yang sukses dari Peace Generation yang juga bisa menjembatani tidak hanya intergeneration tapi juga interfaith. Jadi yang pertama itu tentang kebebasan beragama, jadi kita mengundang tuh para pemuka agama yang sudah matang ya, tadi bahasa sopannya itu sudah matang, bersatu dengan anak muda yang benar-benar Gen Z tapi mereka benar-benar cair karena pakai gamifikasi. Jadi itu meruntuhkan sekat, karena ini gamifikasinya adalah kayak traveling, jadi kita menyebut semuanya itu dari awal adalah traveler, jadi nggak ada sekat bapak, ibu, atau adik-adik, nggak ada kayak gitu, semuanya traveler dan mereka merasa setara, jadi interaksi sosialnya tuh terbangun. Dan yang di tengah ini adalah yang baru saja selesai di bulan pertengahan Maret adalah Tunas Harmoni. Ini juga sama interfaith pemuka agama yang juga bergerak di isu lingkungan dengan organisasi pemuda yang juga bergerak di isu lingkungan. Ini pakai sistemnya juga batch gitu. Sampai gerakannya itu adalah mereka di kota masing-masing, di Solo, Mataram, Pekanbaru, Medan, dan juga Bandung, bikin akun Instagram ya, dan juga bikin training di isu-isu lingkungan gitu. Dan itu kolaborasi antara generasi yang muda dengan yang matang ya. Terus selanjutnya yang terakhir banget, boleh next lagi Kak. Nah, kita pakai ngedelivernya nih pakai game based learning. Jadi kita bikin game digital, bikin board game, dan juga bisa kelihatan ya betapa bahagianya orang-orang saat bermain gitu. Jadi kita pakai bahasa yang itu bisa diterima oleh semua orang karena semua orang tuh senang bermain. Nah, selanjutnya boleh next Kak. Serumnya udah siap nih, jadi kita distribusikan ke dunia, dan dunia butuh teman-teman semua internship researcher untuk mengembangkan juga metode-metode lain yang juga bisa menjembatani gap antar generasi. Maka dari itu boleh next, ditunggu kolaborasinya. Luar biasa. Seru ya. Ini kalau di listing, oh iya teman-teman semuanya, Mosaic Connection baru saja mengupdate direktori alumni di websitenya. Jadi ada banyak sekali profil-profil yang dieksplor, jadi bisa cek juga. Kak David, satu aja. Singkat. Peace Generation udah 17 tahun. Betul ya. Dan keputusan menggunakan gamification, game based learning dan seterusnya itu kan luar biasa ya, inovatif. Ada nggak mungkin ada nggak satu insight yang bisa dibagikan? Kenapa akhirnya jatuh pada pilihan game based learning atau gamification? Ada nggak difficulties atau kesulitan seperti apa yang dihadapi kalau kita bicara tentang perdamaian ataupun konten-konten yang disampaikan oleh generation? Iya, sebetulnya tantangan paling besar itu adalah resistensi ketika orang dengar kata bermain. Ngomong perdamaian kok bermain gitu. Tapi ternyata setelah dijalani gitu ya, setelah diimplementasikan, ternyata itu justru yang paling powerful dan berdampak. Karena salah satunya saya juga korban gamifikasi Peace Generation gitu ya, terjerat pukat harimau dulu, ikut trainingnya, terus karena training interaktif pakai game, akhirnya saya juga pelajaran yang saya dapat tuh benar-benar membekas dan jadi implementasinya jadi mudah gitu. Ya. Gitu. Thank you teman-teman. Ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang sehari-hari mungkin pengajar gitu ya, berinteraksi dengan dunia ini menarik sekali. Nah, ini narasumber terakhir kita. Kalau kita lihat benang merahnya dari Kang Aan ya, cerita tentang tantangan kecakapan berpikir, kemudian Mbak Arum cerita tentang bagaimana isu mental health, social media, dan juga bagaimana gamification bisa memboosting pembelajaran. Nah, salah satu isu yang juga sering muncul kalau kita bicara tentang gap adalah bagaimana kita bisa mampu menyiapkan anak-anak muda itu menghadapi fase selanjutnya dari pendidikan. Setelah kuliah harus cari kerja, surviving, mencari keterampilan dan seterusnya.
Nah, kita akan dengarkan sharing dari Kak Angga, bagaimana beliau mungkin bisa berbagi insight dari membangun MySkill dan juga hal-hal lain yang sekiranya bisa menjadi pemikiran bersama. Silakan Kak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, kakak-kakak, abang, teteh, dan mentor saya di situ. Bang Goris Mustaqim baru sampai. Ini kayaknya sengaja datangnya pas Angga ya? Iya. Oh iya. Jadi saya starstruck karena Angga Fauzan itu dulu ketika tahun 2012 tuh, anak pungut di ITB itu yang mungut dia. yang nyuruh Angga ikut IMAP juga dia. Nggak ikut gitu kan. Oh udahlah, pokoknya saya starstruck sama mentor saya. Oke, sedikit cerita, perkenalkan, nama saya Angga Fauzan. Saat ini menjadi CEO dan juga co-founder dari sebuah startup namanya MySkill. Jadi MySkill adalah sebuah startup yang berfokus pada pengembangan skill dan juga persiapan karir bagi anak muda di Indonesia. Jadi memang market utamanya adalah mahasiswa, fresh graduate, dan juga yang profesional. Jadi kira-kira usia 20 sampai 35 tahun lah biasanya yang jadi marketnya MySkill. Jadi teman-teman di MySkill atau para penggunanya itu biasanya belajar skill-skill sifatnya hard skill. Marketing, finance, Excel, bahasa Inggris, dan sebagainya. Banyak sekali yang bertanya, kenapa soft skill nggak diajarkan? Kami ajarkan, tapi kami sisipkan. Kenapa? Karena ketika kita mencoba mengajarkan soft skill saja, sayangnya, tidak semua orang itu menganggap itu sebuah hal yang serius. Kayak, apa sih leadership paling gitu-gitu lagi? Mikirnya gitu. Apa sih communication paling gitu-gitu lagi? Apa sih critical thinking paling gitu-gitu lagi? Gitu. Jadi, kami mencoba mengikuti pasar in a way bahwa mereka nggak suka makan sayur gini, tapi mereka sukanya coklat. Ya udah, sayurnya kita bungkus pakai coklat, kasarnya kayak gitu. Jadi itu yang kita coba sedang ulik-ulik. Nah, banyak hal yang melatar belakangi saya dan teman-teman membangun MySkill. Cuma sambil berjalan kami menyadari satu hal. Kalau kita tarik ke belakang, dulu ketika awal-awal ada komputer tuh tujuannya buat apa? Komputer tuh tujuannya buat perang dulu. Jadi ketika nggak ada perang, ya mungkin komputer tidak ada. Jadi suka nggak suka memang pada saat itu peperangan itu yang jadi pendorong buat inovasi. Kenapa manusia jadinya punya rasa untuk dia tidak mau kalah atau dia tidak mau terjajah lah minimal. Jadi dia harus mikir inovasinya apa. Akhirnya orang menciptakan komputer. Akhirnya mulai terdemokratisasi, semua orang punya komputer masing-masing, beberapa punya komputer masing-masing buat menghitung gitu kan, buat menulis gitu, terutama dari kalangan-kalangan akademisi. Itu pertama. Sesederhana buat calculate something, type something. Lantas di tahun 90-an, 80-an sebelum .com bubble, mulai ada istilah yang namanya software. Alias kalau di zaman sekarang kita nyebutnya software as a service, SaaS. Nah, di zaman dulu, tahun 70, 80, 90, software itu sifatnya untuk membantu mengotomasi pekerjaan manusia yang sifatnya repetitif. Misal, zaman dulu di Jerman sana, di Eropa sana sudah ada yang mengotomasi kasir. Di Indonesia tuh baru mulai sekarang. Di Eropa sana sudah mulai ada dari zaman dulu. Mulai SaaS. Kemudian, di tahun 90-an, tahun 2000-an, eranya sudah mulai berubah. Sudah mulai internet. Udah mulai terhubung. Yang awalnya dia cuma mengotomasi meja kerjanya dia sendiri, mengotomasi kantornya dia sendiri, akhirnya dia mulai terhubung satu sama lain. Dia tahu yang lain bikin apa, ada Facebook, ada Google, dan sebagainya. Dan sekarang, di 2020-an ini, eranya adalah AI. Orang sekarang mikir, kayaknya aku nggak butuh karyawan banyak-banyak. Sekarang banyak sekali use case, karyawan cuma 5, 10, 50, 100, tapi pendapatannya benar-benar sudah jutaan dolar dalam 1 bulan misalkan. Sesuatu yang tidak terpikirkan di zaman dulu. Nah, poinnya apa sama MySkill yang tadi saya bangun? Poinnya adalah, awalnya saya berpikir bahwa kemajuan zaman itu sifatnya linear, kakak-kakak. Jadi, dari yang orang komputer pakai buat perang, habis itu buat calculate, habis itu buat software, otomasi, habis itu buat internet, buat terhubung, habis itu buat AI, ternyata nggak segitunya. Bahwa kemajuan itu, modernisasi itu tidak linear. Dia terjadi berbarengan di dalam waktu yang sama, cuma lokasinya berbeda-beda. Di tahun 2000-an, Amerika sana sudah
dotcom bubble di Indonesia belum ngapa-ngapain. Di zaman sekarang, seperti tadi jelaskan, Gen Z dan sebagainya, Gen Z sekarang main TikTok udah jago banget. Gen Z sekarang ada user MySkill nih, masih mahasiswa, tugas akhir, skripsian. Sebulan dia dapat 100 juta. 100 juta. Belajar di MySkill, habis itu dia jual skillnya 100 juta. Sebulan, real. Nggak pakai iklan, nggak pakai aneh-aneh. Sosial media top. Sementara mungkin dosen-dosennya dia atau senior-seniornya udah lulus, nggak ada yang kayak gitu. Jangan disebut dosen dong. Oh, kayak apa ya? Kita tunjukkan tukin ya, tukin dosen harus cair. Kayaknya adalah, maksudnya dia masih kuliah. Oke. Berjam-jam. Iya kan? Kayaknya adalah, nah kan? Ya kan? Tukinnya belum turun-turun gitu kan. Tapi poinnya adalah, modernisasi itu ternyata tidak linear. Modernisasi itu ternyata di zaman yang sama, tetapi tergantung bagaimana kita nge-grab itu. Bagaimana kita mengambil itu. Makanya kita di MySkill kita bikin 3 buah produk. Produk pertama namanya MySkill itu sendiri. Jadi MySkill adalah sebuah platform di mana orang bisa belajar berbagai macam skill. Tadi, seperti kita ibarat kata langganan Netflix. Kalau Netflix bisa nonton banyak film, di MySkill kita bisa belajar banyak hal. Semuanya. Dan bahkan, di MySkill, lebih banyak orang yang belajar marketing di MySkill daripada mahasiswa marketing di seluruh kampus di Indonesia sekarang. Lebih banyak orang yang belajar desain di MySkill daripada seluruh mahasiswa desain se-Indonesia. Artinya apa? Kemajuan zaman, skill, kurikulum, itu memang tergantung bagaimana kita. Kalau kita nunggu kampus kurikulumnya turun, lama sekali gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa, oh iya nih, zamannya udah maju. Belum tentu. Bisa jadi kamu maju, bisa jadi teman sebelah kamu belum maju juga. Itu pertama. Itu produk pertama MySkill. Produk kedua adalah use case yang kita buat, namanya Clicky. Clicky adalah platform buat para kreator, edukator itu ngejual skillnya mereka. Nah, si anak MySkill tadi, dia ngejualnya di Clicky tadi. Jadi dia sederhana membuat catatan-catatan pelajaran, dia jual di sosmed, dia jual ke teman-temannya, laku segitu. Buat dia maju banget, modern banget. Dia udah menemukan cara, oh gua nggak harus bekerja. Saya nggak harus 9 to 5 nih. Teman-temannya mungkin ada yang mikir, emang bisa, caranya gimana? Artinya apa? Kemajuan tersebut, modernisasi tersebut, tidak berimbang. Padahal hidup di zaman yang sama. Kan kalau kita dulu, zaman sekarang kan lihatnya gitu ya, oh tahun 70 sampai 80 eranya apa? 80, 90 eranya, belum tentu. Sekarang apalagi adanya AI. Di tahun 2020 sampai 2030, bisa jadi ada yang masih pakai laptop pertama kali, ada yang udah pakai AI, ada yang udah apa. Jadi kita nggak bisa mendiversifikasi zaman berdasarkan umur atau berdasarkan tahun lagi. Sudah tidak berlaku sama sekali. Itu yang produk kedua. Produk ketiga kita punya namanya experience. Experience ini buat companies, perusahaan, agar mereka satu, upskilling, mereka bisa akses konten-konten MySkill, mereka bisa nge-track mereka punya KPI dan OKR. Kenapa? Karena kita merasa bahwa at the end of the day, di dunia industri, belajar itu tidak ada gunanya, dalam tanda kutip, jika tidak ada kaitannya dengan performanya dia. Banyak orang-orang yang saya temui ketika saya coba ngobrol untuk mengenalkan experience, mereka akan tanya, emang apa gunanya saya nyuruh tim saya belajar? Saya cost keluar kok, saya ini keluar kok, gitu kan. Lantas, poin saya cuma 2. 1, bisa jadi company ini stuck karena skill issue. Baik skill issue karyawannya atau skill issue atasannya. Ya kan? Bisa jadi atasannya nggak tahu mau bikin strategi apa, atasannya nggak tahu cara ngelawan kompetitor gimana, ya kan? Atasannya nggak tahu cara berinovasi gimana, atau bawahannya nggak bisa catch up sama perintah atasannya. Atasannya udah maju ke depan, bawahannya nggak ngerti mau kayak gimana. Itu alasan pertama, skill issue. Alasan kedua adalah, ini yang paling sering saya temui di Indonesia ternyata. Banyak perusahaan tidak men-track dan tidak mendata secara serius sebenarnya tujuan tiap orang itu apa? OKR-nya apa? Objektifnya apa? Kayak seperti tadi Kang Anjo di awal. Problemnya apa sih? Objektifnya apa sih? Itu jarang sekali dibahas. Jadi karyawan masuk nih. Nih kamu megang sosial media, selesai. Karyawan masuk nih, kamu megang sales, selesai. Karyawan masuk nih, kamu megang HR, selesai. HR ini emang tujuannya mau ngapain 3 bulan ke depan? 6 bulan ke depan ngapain? 1 tahun ke depan nih objektif utamanya apa? Problemnya apa? Gitu kan? Critical thinking-nya nggak kebentuk. Sehingga banyak sekali perusahaan di Indonesia, let it go aja, seadanya. Akhirnya apa? Ada perusahaan yang udah maju sekali,
di zaman yang sama, di tahun yang sama, di dekade yang sama, ada perusahaan yang ketinggalan sekali. Jadi itu yang sebenarnya kita bangun di Meshell 3 tadi, dengan kesadaran bahwa oh kemajuan zaman itu tidak lagi ditentukan sama tahun, tidak bisa didiversifikasi dengan tahun, tapi didiversifikasi dengan kita udah cukup ambis atau enggak, kita cukup mau maju atau enggak. Karena seperti kita dulu melihat bagaimana software itu, komputer itu dibentuk dari zaman perang, sekarang suka nggak suka sebenarnya kita berperang in a way. Kita terdesak nih. Nah, kita merasa desakan itu atau enggak, atau ya udahlah saya di patah hati aja nggak apa-apa. Itu sedikit kurang lebih dari saya. Terima kasih. Semoga tidak salah. Terima kasih Mas Angga. Ini menarik sekali. Sebelum saya masuk ada 2 pertanyaan yang sangat relate dengan topik tadi. Mau bertanya, kita sebentar lagi juga waktu berbuka ya. Ngecek berapa menit lagi? Kayak 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Bawah jadi sangat kreatif nih. Duluan azannya coba ya. Jadi sambil saya sebelum masuk ke pertanyaan, Mbak Riri boleh nggak kita yang di sini mau ngeliat juga teman-teman yang bergabung di online siapa aja boleh digeser screen-nya biar bisa dada-dada. Boleh yang di online juga yang bisa on cam biar kita bisa saling dada-dada gitu sama yang di sini. Oh ada Kak Mayang, ada Putrias. Oh, kata dadanya ke sini, Bos. Boleh di ini gallery view aja. Oke. Ada Mas Afendi, Mbak Anita, halo semua. Kita ngeliatnya ke sini harusnya. Oh, iya. Ya, salah. Oke. Baik ya, mudah-mudahan ini walaupun tidak hadir secara fisik, tapi insya Allah semangat dan doanya bergabung bersama kita. Saya izin kakak boleh 1 pertanyaan aja dulu ya, sambil menunggu buka ya. Boleh. Jadi saya izin rangkum nih, ini relate dengan temanya Mas Azan nih. Apa ya? Mas Angga dan iya betul dan Kang Aan. Jadi tentang AI. Oke. Jadi simpelnya adalah kan AI ini udah mulai dipromosikan besar-besaran. Ya. Baik secara mungkin formal ataupun juga penggunaan secara praktik gitu ya. Nah, dalam konteks keduanya nih Mas Angga dan Kang Aan, apa ya kira-kira dampaknya dalam tadi Kang Aan kan tadi bicara tentang kecakapan berpikir, critical thinking dan seterusnya gitu, dan dalam konteks pendidikan efeknya gimana? Kalau Mas Angga kira-kira sebenarnya itu akan ngefek nggak sih? Kayak jangan-jangan ya gunain AI malah juga nggak bukan lebih baik gitu secara comprehension dan seterusnya. Lanjut Mas Angga dulu sebelum Kang Aan. Aku dulu ya, Sedikit. sedikit. Mungkin saya akan sedikit subjektif karena berdasarkan pengalaman saya personal dan ngebangun perusahaan. Cuma core-nya suka nggak suka dari zaman dulu perubahan itu akan selalu ada. Dan pasti akan ada yang kecewa dengan perubahan tersebut, suka nggak suka. Dari orang yang dulu jualan kuda sehingga tiba-tiba ada kereta, tiba-tiba ada mobil dan sebagainya. Dari orang yang dulu mungkin motong sesuatu pakai batu sampai pakai pisau dan pakai blender gitu ya. Sampai dengan AI. Jadi menurut saya 2 hal. 1, kita mesti respect sama orang-orang yang akan kehilangan sesuatu dari AI. Respect dalam arti, oh dia mungkin kehilangan pekerjaan. Lantas gimana nih? Jadi kita jangan sampai kayak ya udah kalau kamu nggak bisa adapt ya udah terserah kamu, nggak boleh kayak gitu. Kita respect sama mereka, kita mikirin mereka nasibnya gimana. Tapi yang kedua, kita juga ketika kita pakai hal tersebut kita mesti bertanggung jawab. Gitu kan? Karena tadi kita bisa lihat konteks bahwa banyak sekali sekarang perusahaan itu karyawannya di atas 10, karyawannya di bawah 10, karyawannya di bawah 50, revenue-nya udah miliaran. Yang mana dulu di achieve mungkin dengan ratusan karyawan. Artinya apa? Lowongan kerja itu akan semakin susah lagi. Nah, artinya gimana? Kita mesti bertanggung jawab terhadap diri kita, ngebantuin teman-teman kita yang lain juga, yang mungkin nggak bisa kita hire nih, karena ya suka nggak suka kita udah cukup dengan karyawan segini. Mau saya seperti itu, 2 hal. Makasih. Thank you. Lanjut Kang Aan. Saya boleh nambahin utamanya konteks pendidikan gitu Kang Aan, karena Kang Aan juga sebagai seorang pendidik dalam kesehariannya gitu ya. Karena kan ada teman-teman bahkan anak-anak kita di usia sekolah dasar udah kenal tentang AI, bahkan kerjain tugas boleh jadi ya kalau ada AI sangat terbantu. Gimana Kang Aan? Iya, makasih Mas Stephen. Sebetulnya tidak apa-apa, bahkan itu bagus. Sepanjang manusia itu tetap yang dididiknya itu adalah kesadaran akan dirinya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak umum, tapi kalau di filsafat itu biasa. Pertama ada namanya kesadaran, ada kesadaran diri. Nah kesadaran itu hewan pun punya itu. Tapi hanya manusia punya kesadaran dirilah yang akan tetap menjadi manusia, meskipun teknologi itu udah begitu canggih.
Kenapa? Karena AI itu hakikatnya dia tidak bisa sadar akan dirinya. Hanya manusialah yang punya kemampuan sadar akan dirinya itu. Maka sebenarnya pendidikan yang paling susah itu Mas. Bagaimana ngedidik anak-anak, termasuk di sekolah saya itu, supaya anak-anak ditumbuhkan kesadaran akan dirinya. Tentu metodenya banyak yang bisa dipakai lah. Tapi saya pikir itu jawabannya, Mas. Oke. Thank you. Tepuk tangan untuk Mas Angga dan Kang Aan. Mbak Ulfa dan teman-teman, seperti kita break dikit atau langsung foto? Oh, foto dulu ya. Oh, ya. Oke. Oke, baik kalau gitu saya dikasih tahu bahwa memang waktunya sudah cukup. Ini kayaknya kalau bakalan sampai sahur. Saya mau aja. Ya, jadi mudah-mudahan ini tadi Bu Heni, Bu Mujahidah sudah disampaikan secara singkat esensi pertanyaannya. Buat teman-teman yang di offline sepertinya kita akan lebih mudah ngobrolnya ya sambil menikmati sajian buka bersama. Untuk itu saya izinkan saya menutup segmen ini. Terima kasih untuk atensi teman-teman semuanya. Insya Allah tentu diskusi ini memantik banyak hal dari pemikiran kita semuanya, dan rasanya kalau dengan IMAP kita terbiasa berdiskusi secara mendalam ya Kang Aan ya. Jadi ya welcome sekarang tuh era permukaan saya bilangnya. Jadi ya kita seringkali silau dengan hal-hal di permukaan, tapi seringkali jarang mau lebih dalam berpikir tentang sesuatu hal. Terima kasih, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Kita lanjut diskusinya setelah mungkin foto bersama dan break. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.